وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabb kita, dan zat yang senantiasa kita harapkan pertolongannya, dan kita suka senantiasa dengan penuh keikhlasan, dan kita berharap semoga Allah senantiasa menolong kita untuk berada di atas jalan iman dan Islam sampai kita diwafatkan di atas iman Islam dan husnul khotimah. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah, ya, teladan kita, panutan kita, manusia yang Allah telah amanahkan risalah Islam kepadanya, dan beliau telah mengajarkan Islam itu untuk kita umatnya dalam rangka sayangnya beliau kepada kita. Mari kita balas sayang beliau ini dengan mentaati beliau, mengikuti jalan beliau dengan sungguh-sungguh, dan semoga kita termasuk umatnya yang diakui, dicintai oleh beliau dan mendapat syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seperti biasa kita ngaji, belajar wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada minggu yang lalu kita membahas tentang keutamaan membaca suratul Ikhlas, ya. Surah Al-Ikhlas. Sebelumnya berkaitan dengan orang yang hendak menikah tapi gak punya modal. Lalu sama Nabi ditanya, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Apakah kamu punya hafalan surah Al-Ikhlas, surah Al-Nasr, Az-Zalzalah, Al-Kafirun, dan seterusnya, ya. Yang masing-masing penjelasannya memiliki keutamaan. Surah Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, surah An-Nasr itu sama dengan seperempat Quran, Al-Kafirun itu sama dengan seperempat Quran, begitu juga Az-Zalzalah. Setelah itu Rasulullah perintahkan kepada orang tadi untuk menikah dengan modal hafalan yang dimiliki tadi. Tazawwaj. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan, masih tentang pembahasan keutamaan ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, cerita Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Nabi itu memasrahkan kepada saya, Rasulullah memasrahkan kepada saya untuk menjaga harta zakat Ramadan, dipasrahkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Dititipi, tolong jaga, yuk. Fa'atani atin faja'ala yahdhu min at-ta'am. Lalu tiba-tiba datang kepada saya seseorang gak dikenal siapa ini, orang tidak dikenal, OTK, ya. Faja'ala yahdhu min at-ta'am. Lalu orang ini langsung terawuk, langsung apa itu? Menyendok, apa itu? Menyeduk, apa itu? Diceduk, ya. Diambil dengan tangannya, yaitu dengan tangannya, diambil dengan tangan makanan yang dijaga oleh Sayyidina Abu Hurairah tadi. Dan dikenal ini siapa, tiba-tiba datang kemudian ngambil, ya, ngambil dengan tangannya. Fa'akhadtuhu, maka orang tadi pun dipegang, ditangkap. Ya. Kalau ini gak pamit, gak izin langsung tiba-tiba datang ngambil. Fakultu, aku bilang sama orang itu,
la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah dari Rasulullah. Saya disuruh jaga, kok kamu tiba-tiba datang, gak salam, gak pamit, gak izin, tiba-tiba langsung ngambil. Tak laporkan kamu sama Nabi. Jangan kapok. Dijawab, orang ini menjawab, qala inni muhtajun. Ngapunten, saya ini sangat butuh. Saya ini butuh makanan. Wa alayya iyalun, dan saya punya keluarga. Wa li hajatun syadidatun, dan saya juga punya kepentingan yang sangat mendesak. Alasannya butuh banget, punya keluarga, ya, kemudian hajat yang mendesak, kebutuhan yang mendesak. Wa khallaitu anhu, maka aku pun melepaskan orang tadi, dilepaskan, ya. Karena dianggap alasannya cukup kuat, dilepas. Wa asbahtu, maka saya pun keesokan harinya, faqala Rasulullah SAW, pada saat esok harinya saya bilang sama Nabi, lapor sama Nabi. Ya, faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada saya, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Dan Rasulullah kok bisa ngerti ya? Padahal gak ada yang lapor. Rasulullah tiba-tiba tahu. Inilah mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu ya seorang nabi, ya, tentu beliau ini kekasihnya Allah. Kadang kejadian-kejadian itu banyak yang disampaikan langsung oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Asir itu tawanan. Maka fakultu, aku jawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyadan farahibtuhu wa khallaitu sabila. Ya Rasulullah, orang tadi malam itu bilang, mengadu kepada saya bahwa dia punya kebutuhan, dia punya keluarga, maka saya pun kasihan kepadanya, lalu saya biarkan dia lepas. Saya lepaskan dia. Faqala ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Hei Abu Hurairah, ketahuilah bahwa dia berdusta kepadamu dan dia akan balik lagi. Fa'araftu annahu sayaud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengetahui bahwa orang itu menurut informasi Nabi akan balik lagi. Ya, menurut informasi Rasulullah tadi dia akan balik. Maka farasatuhu, saya pun mengintainya. Saya intai, benar tidak datang ini orang tadi. Fajar benar datang lagi. Yahtu minat ta'am, ngambil langsung makanan itu dengan tangannya. Gak pamit, gak izin, langsung ya ngambil. Intinya itu mencuri begitu. Faqultu, hei, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya laporkan kamu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan konangan. Faqultu, qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun. Tinggalkan saya, biarkan saya, lepaskan saya. Saya sungguh punya kebutuhan dan saya punya keluarga, tanggungan. La a'ud, saya tidak akan balik lagi, kata orang tadi. Farahimtuhu wa khallaitu sabilahu, maka saya pun kasihan kepadanya dan saya biarkan dia lepas, dilepaskan lagi. Fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok harinya, ya, Rasulullah menyampaikan lagi kepada Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyadan farahibtu wa khallaitu sabilahu. Sama jawabannya Abu Hurairah. Orang tadi bilang kalau dia punya kebutuhan, punya keluarga, dan saya kasihan, saya biarkan dia lepas. Faqala innahu qad kadzabaka wa sayamut. Sesungguhnya dia itu
dusta kepadamu, dia tidak jujur, dia bohong, dan dia akan kembali lagi. Kalau satu diintai lagi sama Abu Hurairah yang ketiga kalinya, as-salitsah, faja'a yahthu min at-ta'am, datang lagi orang tersebut ngambil lagi, fa akhadtuhu, ditangkap, ya, dipegang sama Abu Hurairah, la arfa'anna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza akhiru thalathati marrat. Ya. Sungguh kamu akan saya laporkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ketiga kalinya, ya, kamu saya tangkap, ya, saya pegang, saya tangkap. Annaka tas'amu annaka la ta'ud, summa ta'ud, kamu bilang kamu tidak akan balik, tapi ternyata balik lagi. Kira-kira siapa Pak ya? Orang tersebut ini kok aneh, misterius sekali. Ya, sudah 3 kali, sampai 3 kali. Faqala da'ni fa inni u'allimuka kalimat. Lalu orang tersebut pun mengatakan kepada Abu Hurairah, lepaskan saya, sesungguhnya saya akan mengajarimu sebuah kalimat. Saya akan mengajarimu kalimat yang yanfa'ukallahu biha, Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat tadi. Qultu ma hunna. Abu Hurairah bertanya, kalimat apa itu? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi fa innahu lan yazala 'alaika min Allahi hafizun. Jika engkau hendak berangkat menuju tempat tidurmu, awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika min Allahi hafizun, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjagamu. Wala yaqrabu bika syai'un wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai pagi hari. Wa khallaitu sabilahu fa asbahtu, maka orang itu pun dilepas sama Abu Hurairah. Besok paginya Rasulullah bilang, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Faqultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Dia ini ngajari saya kalimat, ya, bacaan yang kata dia akan bermanfaat, Allah akan berikan manfaat kepada saya dengan kalimat itu, maka saya pun lepaskan orang tersebut. Faqala ma hiya, apa bacaan yang dimaksud? Qultu qala li, ditirukan sama Abu Hurairah, dia mengatakan kepada saya, jika engkau pergi ke tempat tidurmu atau kamu niat mau tidur, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi min awwaliha hatta takhtamal ayat, dari awal sampai selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ya, sampai akhir. Wa qala li la yazalu 'alaika min Allahi hafizun. Orang itu mengatakan kepada saya, ya Rasulullah, bahwa Allah senantiasa akan menjaga saya. Wa lan yaqrabaka syaitanun hatta tusbih, dan setan tidak akan mampu mendekati saya sampai waktu pagi, itu subuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub, sesungguhnya dia itu jujur padamu. Ya, orang tadi cerita tentang ayat kursi tadi itu jujur, benar, dia benar, dia jujur padamu. Wa huwa kadzub, padahal dia aslinya adalah pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu salati ya Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa yang kamu temui, yang kamu pegang, yang kamu tangkap sampai 3 kali itu, wahai Abu Hurairah? Qultu la, boten ya Rasulullah, saya enggak tahu. Sinten iku? Qala dzaka syaitan, itulah syaitan. Ada nasihat Allah ini. Jadi yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu syaitan. Syaitannya jujur, lek tiyang maca ayat kursi
dia jujur. Ini unik Pak ya. Unik. Sahabat ini bisa nyekel setan ya. Tapi berbentuk manusia. Nggih. Jadi setannya, jinnya ini bisa ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada yang menarik juga. Tapi ini versi yang lain. Kalau tadi Abu Hurairah, ternyata bukan hanya Abu Hurairah yang mengalami seperti ini. Ini dari Ubay bin Ka'ab. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna abahu akhbarahu, bahwasanya bapaknya Ubay itu cerita annahu kana lahum juraynun fi tamrun, bahwasanya mereka memiliki jurayn. Jurayn itu adalah tempat yang dijadikan untuk mengeringkan kurma. Barangkali itu seperti karpet atau wadah yang luas, atau intinya untuk mengeringkan kurma. Yang kan dalam juraynun fihi tamr, para sahabat ini punya tempat untuk mengeringkan kurma, tempat untuk kurma, intinya menyimpan kurma gitu. Wa kana mimma yata'ahaduhu fayajiduhu yanqus. Dan suatu hari masyarakat muslimin, bapaknya Ubay bin Ka'ab ini dijaga, tapi anehnya dijumpai kurmanya itu berkurang. Sopo sing jupuk iki. Faharasahu dzata lailah, maka dijagalah pada malam harinya, karena sudah berkurang. Ini sopo sing jupuk, ini perlu diselidiki, gitu ya. Fa idza huwa bidabbatin ka hayatil ghulamil muhtadim, ditemukanlah, dijumpainya. Jadi malam harinya itu dikuntit, diawasi sopo sing jupuk kompore Pak Budi. Sopo iki sing dipasang CCTV dan seterusnya, ketahuan konangan. Ternyata ada sesosok makhluk yang mirip anak kecil yang baru baru ikhtilam, balik. Jadi anak yang baru masuk balik itu sebesar itu. Ini mungkin seusia anak-anak kita, usia 11-12 lah. Sebesar itu. Qala as-salama faradda alaihi salam. Diucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ini hari ini kok sopan banget ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma anta jinnun am insun, kata bapaknya Ubay bin Ka'ab. Siapa kamu? Malik, manusia atau jin? Siapa itu? Kucing. Siapa kamu? Jin atau manusia? Kalau jin dong, jujur. Ternyata ini malingnya jujur. Saya jin. Wakultu nawilni yadak, serahkan tanganmu, tunjukkan tanganmu. Ditunjukkan tangannya. Faida yadukal, tangannya itu mirip kakinya anjing. Ini jin ini ya. Saya mau langsung. Faida yaduk kalbin, seperti kakinya anjing. Wa sya'ru kalbin, berbulu seperti bulunya anjing. Fakultu hadza khalqul jin, ini makhluk jin. Kamu ini jin, gitu ya. Faqala laqad alimatil jinnu anna ma fihi man huwa ashaddu minni. Jinnya ini ngomong begini, berkomentar, bersaksi bahwasannya bangsa jin itu telah mengetahui bahwasannya tidak ada yang lebih hebat dari saya. Aku ini jin paling tompar kotor, gitu ya. Aku kira jadi jin mas, jujur jinnya. Fakultu ma yahmiluka ala ma salata, apa yang mendorongmu untuk melakukan mencuri kurma itu? Apa yang mendorongmu? Gitu ya.
Qala balaghani annaka tuhibbus shadaqah. Telah sampai berita kepadaku bahwa kamu itu suka memberi sedekah. Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak hanya manusia yang senang, bangsa jin pun juga mengharap sedekahnya orang yang dermawan. Waktu an usib min ta'amin, dan saya kepingin agar aku mengambil makanan, tak tes, tak uji. Fakultu balladhi yukhrizuna minkum, maka abahnya Ubay bin Ka'ab ini tanya, kira-kira apa yang bisa melindungi kami dari gangguan kalian, bangsa jin? Qala hadhil ayat ini. Apa itu? Ayatul kursi. Ayatul kursi. Qala fataraktuhu, maka abahnya sahabat Ubay itu meninggalkan orang itu dilepas. Wa ghada abi ila Rasulullah, besoknya menghadap Rasulullah. Fa akhbarahu, diceritakan sama Nabi, ya Rasul dari malam begini. Faqala sadaqal khabith. Ya. Apa itu? Al khabith itu maknanya sesuatu yang jelek. Telah berkata jujur sesuatu atau seseorang yang hakikatnya jelek. Maksudnya itu setan, jin. Dia ini jelek, dia ini berdusta, tetapi dia berkata jujur berkaitan dengan surah ayat kursi. Masa muslimin rahmatullah. Jadi kalau jenengan ingin tahu asbabnya kenapa ayat kursi ini begitu luar biasa, ternyata yang testimoni itu bangsa jin. Yang testimoni itu bangsa jin. Anjir ini setannya sendiri yang ngaku. Maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ini istiqomah, kita matur sholat, kalau lupa di pagi-pagi atau subuh, saat dari maghrib, sebelum tidur, seterusnya, insyaallah dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Akhraj Al-Muhibban fi sahihi wa ghairihi wa fi fadli surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain ruwiyah, dalam penjelasan keutamaan surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, juga diriwayatkan annahu wa an Mu'adz bin Abdillah. Tadi surah ayat kursi, sekarang keutamaan Al-Ikhlas dan Al-Falaq atas. An Mu'adz bin Abdillah bin Khubayb an abihi radhiyallahu anhu annahu qala, dari ayahnya berkata, kharajna fi lailatin matarin wa dhulmatin shadidatin nablugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliya bina wa tarakna. Pada suatu malam kami keluar dalam kondisi hujan yang lebat, yang ya kita tahu masyarakat muslimin kalau di sana kan tidak ada listrik nih. Kalau hujan kayak apa, angin, akhirnya apa? Kondisinya gelap. Wadul matin syadidan, hujannya lebat, gelapnya sangat pekat. Nablugu Rasulullah, kami nyari Rasulullah liyusalliya bina, agar beliau itu memimpin sholat, imami, gitu ya. Sholat bersama kami. Fadaraknahu, dan kami pun menjumpai Rasulullah, ketemu ayahnya, gitu. Artinya para sahabat itu menjemput Rasulullah, mungkin begitu. Faqala qul, maka Rasulullah bilang kepada kami, qul, bacalah. Walam aqul syai'an, nopo sing bakalan saya baca ya Rasul. Saya enggak punya bacaan apa-apa. Saya enggak tahu mau baca apa ya. Summa qala, Nabi bilang oleh qul, sama jawabannya yang sahabat itu. Mau baca apa ya Rasulullah? Kok jenengan bilang bacalah, ucapkanlah. Summa qala qul qultu ya Rasulullah ma aqul, nopo yang akan kami baca, apa yang akan saya baca? Qala, Nabi kemudian menjelaskan qul huwallahu ahad. Maksudnya qulnya itu beliau mancing. Qul qul huwallahu ahad. Nah, suruh baca qul huwallahu ahad. Diteruskan sama Nabi, qul huwallahu ahadun wal mu'awwidhataini, bacalah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hina tusbihu, pada saat pagi,
wahina tumsi, dan pada saat sore, ya, salasa marrat, masing-masing 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu, termasuk ayat perlindungan. Dicukupi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kayak gini yo kadang jatuh bangun, kadang yo eling, kadang yo enggak, ya itu. Yang penting istiqomah Ustaz. Makanya Rasulullah makanya ini langsung kita dirapel misalnya, maksudnya ayat kursi sama trikul, ya. Trikul dibaca bareng. Ini luar biasa, Pak. Jadi Rasulullah itu memberikan arahan agar kita ini membaca 3 kul tadi ini untuk menjadi pelindung kita, ya, melindungi kita, agar Allah melindungi kita. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Tadi akhrajahu Abu Dawud wal lafdhu lahu wa Tirmidzi wa qala hasan sahih tadi yang sebelumnya tadi. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara ayatin unzilatil lailata thumma lam yura." Alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithluhunna. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tahukah kamu tentang ayat-ayat yang diturunkan, ya, pada malam hari yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, yang sama dengan itu. Maksudnya ayat yang berkaitan dengan perlindungan, memiliki fadilah yang luar biasa, ya, dan tidak ada yang menyamai dengan itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini sangat familiar Bapak Ibu sekalian, kita hafal insyaallah. Ternyata simple, mudah gitu ya. Mudah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud. Wa lafdhuhu qala kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari. Dan dalam riwayat yang lain, saya pernah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadi guide-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menjadi guide-nya Rasulullah, pemandu aku di suatu perjalanan. Maka Nabi bilang, "Ya Uqbah, ala u'allimuka khaira surataini quri'at." Wahai Uqbah, maukah kamu saya ajarkan kepadamu 2 surat terbaik yang itu memiliki fadilah jika dibacakan, memiliki keutamaan. Fa'allamani, maka Rasulullah mengajari kepada saya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ternyata surat yang dimaksud itu adalah Al-Falaq dan An-Nas. Ini surah terbaik, simple, ya, dan memiliki faedah yang luar biasa, luar biasa. Wa fi riwayatin li Abi Dawud qala baina ana asiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, ya, baina kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina Juhfati wal Abwa, antara 2 tempat, yakni Juhfah dan Abwa, desa Abwa. Id ghasyatna rihun, ketika datang kepada kami tiba-tiba datang angin ribut. Kemarin kan terjadi angin ribut nih. Nah ini seharusnya saya sampaikan dulu ini, ya, biar diamalkan. Terlambat ini, ya. Moga-moga dengan penjelasan ini nanti bisa diamalkan. Ketika datang tiba-tiba angin ribut, ya, wa dhulmatun syadidah, dan gelap yang sangat. Berarti ini sudah anginnya kencang, gelap. Faja'ala Rasulullah SAW yata'awwadu, maka Nabi SAW berdoa, berlindung dengan membaca a'udzu birabbil falaq, membaca Al-Falaq.
Jadi kalau angin kencang, gelap, khawatir terjadi sesuatu, berlindung pada Allah dengan surah Al-Falaq. Wa a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, dan berlindung kepada Allah dengan membaca qul a'udzu birabbin nas. Dan Rasulullah bilang sama Uqbah, ya Uqbah ta'awwal bihima, mintalah perlindungan kepada Allah dengan dua surah tadi. Fama ta'awwala muta'awwidun bimithlihima, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa orang yang meminta perlindungan dengan keduanya malaikat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sami'tuhu ya'ummuna bihima bis-shalah, dan bercerita Uqbah ini, aku mendengar beliau Rasulullah SAW mengimami sholat kami dengan membaca dua surah. Oh, ini barangkali yang banyak diamalkan oleh jamaah Kamratul Iman. Kok sering Al-Falaq dan An-Nas. Ada hadisnya. Mari. Ya, kalau alasannya mari ya nanti jadi turun levelnya. Tapi kalau ditanya kenapa Ustaz kok imami dengan Al-Falaq dan An-Nas, ya karena Rasulullah membacanya. Tapi nanti khawatirnya surat-suratnya kan pada protes ya. Yang lain itu nggak dibocor. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah tahu dalilnya. Jadi kalau hujan deras, angin ribut dan seterusnya, berlindung kepada Allah dengan dua surat tadi. Baik. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW iqra ya Jabir, Rasulullah berkata kepada Jabir, bacalah wahai Jabir. Faqultu wa ma aqra'u bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, apa yang saya harus baca? Ya. Apa yang harus saya baca? Saya tak tahu apa yang harus saya baca. Wa qala qul a'udzu birabbil falaq. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Kadang Rasulullah itu kalau ingin menyampaikan sesuatu itu memancing dengan pertanyaan atau perintah yang membuat orang lain itu perhatian. Kan setelah itu mau dikasih tahu wejangan atau nasihat kan gitu. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas wa qara'tuhuma. Setelah diajar sama Nabi Al-Falaq dan An-Nas itu, maka aku pun, kata Jabir bin Abdullah, membaca keduanya. Langsung dibaca, iqra bihima, bacalah keduanya wahai Jabir, wala taqra bi najlihima. Karena kamu kalau membaca dua surah ini itu enggak ada yang bisa mengalahkan gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan dari dua surah tadi. Nah, ini kita sering baca pas tahlilan kan pasti baca lagi. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian akhir surah Al-Baqarah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ya, akhir surah Al-Baqarah juga, dan ayat-ayat yang lain. Jangan kalau sudah tahu dalilnya tambah mantap kan gitu kan? Oh ini fadilahnya luar biasa. Termasuk Bapak Ibu sekalian, yaitu tadi saya sampaikan, kalau ada gangguan-gangguan, anak kita nangis, nggak wajar, nangis ya, barangkali kalau secara naluri atau secara alamiahnya mungkin dia lapar, kok dikasih makan tetap nangis, jangan sudah langsung minta pertolongan sama Allah, ambil air di satu gelas, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, akhir dari surah Al-Baqarah, Bismillah, tiupkan, minumkan. Nggih, sawanan kalau katanya orang Jawa, sambil diusapkan ke mukanya gitu, barangkali ada setan atau jin yang menggoda. Seringkali seperti itu, sering. Kalau istri juga rewel, jangan ambil air. Bacakan ayat kursi, tetap banter gitu. Dirupiah pisan. Alhamdulillah. Ya barangkali memang ketempelan jin. Ketempelan jin.
Itu tadi keutamaan surah-surah dalam Al-Quran. Ada pertanyaan bagi sekalian sebelum saya lanjut? Saya pernah dengar kalau kita mendengar berita meninggal, selain membaca iman, kita juga bisa membaca 3 surat tadi, betul ya? Kalau kita mendengar, gini. Bukan spontan, Pak, berita. Ya. Kalau kita mendengar berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu ya. Ada riwayat yang sahih yang saya tahu, kalau kita tertimpa musibah, ya jawaban doanya tadi istirja namanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Baqarah itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah Allahumma ujurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibah yang menimpa saya dan berilah ganti yang lebih baik. Itu yang saya tahu. Adapun yang lain-lain wallahu a'lam bishawab, barangkali kalau dikaitkan dengan dalil yang tadi itu, dalil umum tadi, itu maknanya perlindungan. Bisa jadi. Jadi minta perlindungan kepada Allah, termasuk perlindungan iman, Islam. Kalau aku mati, moga-moga mati dalam keadaan yang saya husnul khotimah. Masyaallah, dalam hadis itu, Quran itu tergantung apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita punya niat baik, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya insya Allah jadi baik. Tapi nggak berfungsi kalau punya niat buruk nih. Nanti malah yang masuk setan itu nanti. Kalau punya niat jahat itu yang datang jin, setan. Karena sudah tahu ini salah tempat, salah guna, salah fungsi. Allah alam bisawab. Tapi kalau yang saya tahu, kalau kita kena musibah itu innalillah, kemudian ini ada wanarji'un, kemudian Allahumma jurni atau Allahumma ujurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah saya ganti yang lebih baik. Ya Allah, berilah saya pahala dari musibah yang menimpa saya dan berilah saya ganti yang lebih baik. Jadi begitu. Itu yang saya tahu. Kalau misalnya ditambah dengan ada kul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falaqnya, an-nasnya juga, itu barangkali mengambil kesimpulan atau berdasarkan yang tadi. Ini kan musibah, kami berlindung kepada Allah dari musibah yang buruk. Allah alam bisawab. Terlanjutkan masyarakat muslimin rahimakumullah, al-wasiyatus tsaminatu wal ishruna. Wasiat tak terasa sudah masuk wasiat yang ke-28 nih. Wasiat 28 fi ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara menghidupkan sunnah ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, tuntunannya Nabi dihidupkan, dijaga, dilestarikan. An Amru bin Aufin, an Amru bin Aufin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal ibn al-Harith. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada sahabat namanya Bilal bin Harith. Yauman, pada suatu hari, iklam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, sanes Bilal bin Rabah, Bilal bin Harith. Bilal bin Rabah kan muadzinnya Rasulullah, ini lain, yang lain. Iklam ya Bilal, qala ma a'lamu ya Rasulullah, apa yang saya harus ketahui wahai Rasulullah? Qala iklam anna man ahya sunnatan min sunnati umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Ketahuilah bahwasannya orang yang menghidupkan, melestarikan satu sunnah, satu kebiasaan, satu ajaran, tuntunan dari sekian banyak sunnahku, min sunnati, dari sunnah tuntunan ajaranku, umitat, dan yang itu dimatikan, ditinggalkan sepeninggal. Setelah Rasulullah wafat, sunnah itu ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin sholat berjamaah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Datang dia mengajak sholat berjamaah.
kajian, banyak yang meninggalkan, sudah lama nggak ada pengajian, terus diadakan lagi, atau yang lain-lain. Ya. Karena lahu min ajr, maka orang ini mendapatkan pahala mithlu man amila biha, seperti sebanyak orang yang mengerjakannya. Orang ini saya ngajak nggak sih toh, kemudian yang ikut banyak, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti tadi, min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi tetap orang-orang yang diajak dapat pahala, tapi yang lebih banyak pahalanya orang yang ngajar, orang yang ngajari, orang yang menghidupkan. Misalkan silaturahim kok sudah mulai ditinggalkan, birrul walidain, ya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, terus gak tahu unggah-ungguh, gak ada adab sopan santun. Kok ada gerakan unggah-ungguh, adab sopan santun kepada yang tua, bagaimana yang tua dihormati, dibiasakan misalnya. Yang kalau lewat di depan orang yang tua harus nunduk, harus cium tangan. Ini kan bagus, ini kan baik, kan kita nih. Alhamdulillah ini generasi muda itu terdidik. Nah ini siapa yang menggalakkan, siapa yang menggerakkan, dialah orang yang paling banyak pahalanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Kebaikan ini termasuk dakwah nih. Dakwah itu termasuk sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Rasulullah itu senantiasa ngajak orang lain baik untuk meninggalkan buruk. Ya ini kok di masyarakat sudah ditinggalkan, ya, dakwah dengan segala, dengan berbagai bentuk dan dimensinya. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah media, ada dakwah macam-macam. Kok jenengan hidupkan dakwah itu, ya. Ada yang dakwah melalui apa itu? Apa Ustaz? Terbangan. Nah, akhirnya banyak orang yang mulai sadar lagi untuk mencintai Rasulullah, ya, menghidupkan ajaran Rasulullah dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari upaya untuk menghidupkan sunnahnya Nabi SAW. Banyak ya, jadi wasilah-wasilah dakwah itu bisa kita maksimalkan. Wa man ibtada'a bid'atan, wa man ibtada'a bid'atan dhalalatin, dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bid'ah yang menyimpang, yang sesat, la yardaha Allah wa rasuluhu, yang mana Allah tidak meridhoinya dan Rasulullah juga tidak meridhoinya, karena alaihi mithlu athami man amila biha la yunqisu dzalika min auzarin nasi syai'an. Maka orang yang mengajaknya tadi mendapatkan dosa, ya, sebanyak orang yang mengikutinya tanpa dikurangi masing-masing orang yang mengikuti dosa yang mengikutinya. Di sini bid'ata dhalalatin, karena tidak semua, ya, saya termasuk yang memahami istilah bid'ah itu tidak langsung serta-merta dikaitkan dengan agama juga, kecuali memang jelas sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang jelas menyimpang, itu kita sepakat, sepakat. Gak NU, gak Muhammadiyah, gak dari sesuatu yang jelas menyimpang. Misalkan ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, ini jelas bid'ah dolalah. Makanya dalam pengertian bid'ah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau bid'ahnya itu bukan bid'ah dolalah, bid'ah yang itu termasuk bagian dari wasilah dakwah. Dulu di zaman Nabi itu loh Ustaz, gak ada mikrofon, jenengan kok ceramah pakai mikrofon, apakah ini gak bid'ah? Ya kalau misalkan ditarik dalam asli bahasa, maka termasuk bid'ah. Tetapi kan bukan itu yang dimaksud. Jadi maksudnya kalau mau ngomong sesuatu yang jelas-jelas menyimpang dari agama dan para ulama, kayak gini aja gampangannya ditulis. Lek gak pengen rame, tanyakan kepada majelis ulama, itu aja. Wasitnya itu Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini kan kumpulannya tiang-tiang soleh, tiang-tiang lurus insya Allah. Ustaz, ini masuk bid'ah apa enggak? Insya Allah enggak. Ini kan bagian dari dakwah. Ya, kalau semua dikategorikan bid'ah nanti
sempit sekali nanti susah gitu ya. Nah, untuk dalam perkara seperti ini ya kita wis nafsi aja. Mungkin yang mau hati-hati botol, Ustaz saya nggak mau yang seperti itu, saya hati-hati, ya sudah. Yang penting ojo ngelek-ngelek, gitu. Yang sana saya mau seperti ini karena ini ada faedah, ada manfaatnya. Monggo silakan. Mari saling menjaga ya, toleransi, menghormati satu dengan yang lain. Kalau saya pribadi memahami makna hadis ini adalah sesuatu yang memang menyimpang jelas dari akal dan disepakati oleh para ulama, terutama kalau Indonesia itu adalah majelis ulama Indonesia. Kalau majelis ulama Indonesia sudah bikin fatwa pernikahan sejenis haram, bid'ah telah jelas. Jelas itu sudah. Tidak boleh khilaf kita kaum muslimin sudah. Lah anehnya ada yang belain itu kan. Ini hak asasi manusia. Loh, jenengan muslim kok boten? Ya saya itu kan Islam. Loh, kok aneh sampai ini? Ini jelas-jelas menyimpang ini kok dibela-belain. Seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah. Yang seperti itu kadang kita malah kurang pegang. Memang ada unsur adu domba ada. Kaum muslimin digawe gondok-gondokan dewe. Ya. Kenapa? Kalau kaum muslimin ini ribut sendiri, mereka programnya jalan. Mereka punya program apa? Liberalisasi. Itu sekulerisasi. Artinya apa? Orang itu dibikin gak peka lagi dengan Islam, dengan iman. Ya, itu orang Islam katanya, oh terserah pilihan mereka. Mau mukmin, mau kafir, terserah orangnya. Loh, ini kalau sudah jelas-jelas muslim, jelas-jelas mukmin, ya udah ada pilihan lagi kecuali dia harus ikut dengan ajaran Islam. Kan bebas suka-suka. Nah, itu terjadi kan? Ini aliran-aliran, iya, liberal, jaringan iblis liberal yang seperti itu. Jin, ya. Ada yang seperti itu dan itu digembor-gemborkan betul ya, terutama di arus kalangan akademisi. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang kena. Akhirnya apa? Semua agama sama. Itulah itu. Semua agama sama-sama masuk surga sama-sama. Ya, pokoknya seperti itu. Ya. Padahal Allah menjelaskan bagi kita Muslim, kita harus yakin bahwa agama yang benar itu hanyalah satu, sebagaimana Tuhan itu satu, kebenaran itu hanya satu. Inna dina indallahi Islam. Yang terakhir, wa inna basyana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah ajarannya Rasulullah, inda fasadin nasi, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku. Ketika umatnya Rasulullah rusak, banyak meninggalkan sunnahnya, banyak meninggalkan ajarannya, dia berpegang teguh, dia setia sama Rasul. Inilah makna cinta ya. Cinta kita pada Rasul adalah berpegang teguh pada sunnah ajarannya. Falahu ajru mi'ati syahid, maka dia mendapat pahala setara 100 orang syuhada. Satu syuhada saja sudah luar biasa. Ini sama Nabi dikatakan mendapat 100 pahala syuhada. Wa fi haditsin Abi Hurairah bisnadin la ba'sa bihi illa annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan falahu ajru syahid, sama seperti pahala seorang syahid, satu syahid. Masya Allah. Makanya Nabi menjelaskan di akhir zaman itu akan hadir generasi ghuraba, generasi yang asing. Generasi asing itu gimana Ustaz? Generasi sebetulnya dia ini orang baik, tapi karena nggak ikuti arus dianggap asing. Orang waras di tengah orang gila, ya orang waras ini yang dianggap asing. Aneh karena nggak ikuti arus. Dan jenengan moga-moga menjadi orang yang asing, orang yang aneh, yang tamassuk bi sunnati Rasulillah. Ahli anehnya, asingnya jenengan itu karena ikuti sunnahnya Rasulullah. Jenengan senantiasa ya kebiasaannya Nabi dihidupkan, ajarannya Nabi dihidupkan. Orang anggap aneh. Pada banyak orang yang
sudah nggak mau diatur oleh syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, kanjeng Nabi, nggak mau wis sakar dewe jenengan setia, jenengan dakwah, ya, jenengan dielok-elok wong aneh bu, macamnya aneh bu, jenengan sadar saya dibilang aneh ya, karena saya ikuti Rasulullah SAW. Nah, insya Allah jenengan mendapat 100 pahala 100 syahid atau senilai pahalanya orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada yang ingin ditanyakan, disampaikan sekalian. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kayak Maulid itu, kalau bulan Maulid itu termasuk apa enggak? Nah ini makanya tadi saya sampaikan, bagi kita yang menganggap itu adalah bagian dari wasilah dakwah, insya Allah tidak termasuk ada bid'ah. Makanya saya menggarisbawahi bid'ah dhalalah yang jelas sesat. Kalau para ulama itu berbeda pendapat. Di situ ada apa? Ada tausiah, ada maulidnya. Di situ diingatkan tazkirah dengan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah itu gini, kata Pak. Yang salah itu adalah kebehuyahnya itu, jadi rinci. Lawan jenengan itu saudara saya, Muslim, Ahlus Sunnah, sama seperti kita. Saya, loh, kok saya itu tega-teganya saya itu mohon maaf langsung mengponis sampai itu sesat sampai. Lah ini yang bikin panas. Gitu. Seharusnya apa? Dikasih apa? Kalau misalkan saya nggak sepakat. Punten saya sama dengan saudara, hanya saja dalam perkara ini saya punya pandangan yang berbeda. Barangkali jenengan juga punya pendapat yang berbeda. Mari rukun sami-sami, tetap saudara dan tetap guyub dan seterusnya. Adapun saya nggak ikut ya nggak apa-apa. Seperti itu sikap yang harus dikembangkan di tengah kaum muslimin. Karena memang tidak bisa perkara yang para ulama khilafi itu mau dikebeku ya sama itu juga nggak bisa. Khilafi tetap khilafiyah. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang tidak setuju, ada yang kontra. Pro kontra pasti ada. Hanya saja kita harus dewasa. Mau maulid, fadol, gak maulid, ya gak apa-apa. Yang penting gak ngelok-ngelok. Jangan saling hujat menghujat. Yang maulid menghujat yang gak maulid, yang gak maulid menghujat yang maulid. Nah ini yang menurut saya nih, kita sudah, kamu tadi khilafiyah biasa menghujat haram, ya. Tukaran haram, jelas haram tukaran, ya. Kalau Rasul bilang wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling bermusuhan, jangan saling apa itu namanya berpaling muka. Wah ketemu gak mau nyapa, naudzubillah ngapunten. Jangan seperti itu. Nah insyaallah kalau kita sudah punya sikap seperti tadi, monggo gak ikut ya juga mau yang penting perkara wajibnya yang disepakati itu harus kompak ya, sholatnya, langgarnya juga. Kadang abutan karena tidak dewasanya sikap kita kaum muslimin itu saja yang membuat keruh suasana. Kalau khilafnya dari dulu sudah ada, jadi tidak perlu disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.